Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing bincang-bincang yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan berbagi ilmu seputar peternakan bebek telur. Intinya kita semua para pemula selalu bertukar pikiran ataupun sharing yaitu dalam beternak bebek telur. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas yaitu modal dasar apa saja yang harus dikeluarkan, yang harus dilakukan untuk beternak bebek telur di tahun 2023 ini menjelang tahun 2024. Yang pasti khususnya kita semua bagi para kaula muda yang ingin melakukan kegiatan positif yaitu dengan beternak bebek telur. Jadi biar tahu apa saja dasar-dasar apa saja yang harus dikeluarkan dalam bidang peternakan bebek telur. Untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Teman-teman, jadi langsung saja kita bahas yaitu masalah modal dasar yang harus kita keluarkan dalam bidang peternakan bebek telur kering. Jadi yang pasti modal dasar ini mencakup yaitu kita harus mengeluarkan modal pembuatan kandang. Jadi yang pasti untuk beternak bebek telur kering ini teman-teman harus betul-betul harus kita mempersiapkan kandang dulu. Yaitu dari segi kandang ini bisa kita buat full intensif ataupun semi intensif. Jadi yang pasti kalau kandang full intensif itu bebek itu totalitas itu beraktivitas di dalam kandang. Jadi kalau semi intensif bebek itu di malam hari aja lah kita masukkan ke dalam kandang. Jadi untuk pembuatan kandang teman-teman bisa menggunakan yaitu bahan-bahan bekas, yaitu kayu-kayu. Misalnya ada tetangga bongkar rumah, kita ambillah kayu yang agak bagus. Juga bisa teman-teman menggunakan kayu bagus, tergantung modal teman-teman lah, anggaran duitnya untuk mengeluarkan bahan untuk pembuatan kandang. Jadi kalau untuk atap bisa menggunakan atap seng ataupun seng second, kan banyak. Kadang ada orang renovasi rumah, ada pembongkaran seng yang masih bisa layak kita gunakan, kita beli dulu sebelum kita mempunyai anggaran yang besar. Yang pasti intinya pembuatan kandang ini bisa dipastikan nyaman lah untuk bebek telur, tidak mengalami kebocoran di saat musim hujan, karena itu dampaknya bisa mempengaruhi dari produksi telur itu sendiri. Jadi itulah kita harus mempersiapkan dana untuk pembuatan kandang jika kita ingin memelihara bebek telur kering. Jadi menurut pengalaman saya, kalau kita langsung beli bebek petelur tidak mempunyai kandang, nanti kita yang kewalahan di saat kondisi cuaca tak beraturan. Kadang saat ini musim hujan ini tidak bisa dipastikan di bulan sekian, di bulan Januari, Februari, sempat Desember itu tidak bisa dipastikan musimnya. Dan modal dasar yang selanjutnya itu teman-teman yaitu modal dasar yaitu pembelian bibit bebek, yaitu bibit bebek telur itu bisa teman-teman membeli dari DOD ataupun dari Bayah. Yang pasti itu tergantung di daerah teman-teman masing-masing. Mungkin kalau di daerah pedesaan, areal persawahan, bisa teman-teman membeli bibit bebek telur itu dari DOD, yaitu dari umur 1 hari hingga mencapai dia 5 bulan, bahkan sampai 6 bulan itu baru mulai produksi. Jadi kalau menurut pengalaman saya membeli bibit bebek telur itu dari Bayah yaitu umur 4 bulan. Jadi kita nggak menunggu lama lagi. Jadi untuk perbedaan modal-modal pakan itu kan nanti ada versi-versi yang lain dari teman-teman kita, dari ilmu-ilmu yang ada. Oke teman, sedangkan untuk harga kalau untuk pembelian bibit bebek telur Bayah kisaran kalau untuk saat ini kisaran dia 60 ribuan lah kalau umur 4 bulan. Jadi kalau untuk DOD itu mungkin lebih murah, kisaran dia kalau untuk bebek betina itu kisaran dia mencapai dia 9 ribuan rupiah lah. Makanya perbedaannya nanti tipisnya itu beda-beda tipis. Jadi kalau untuk bebek telur Bayah kita kan cepat jangka waktunya untuk mendapatkan produksi telur, sedangkan kalau dari DOD kita akan lama menunggu kisaran 5 bulan baru bebek itu bisa produksi. Dan untuk
modal selanjutnya yaitu teman-teman kita harus memikirkan yaitu modal pakan, yaitu modal manajemen pakan. Jadi yang pasti untuk pakan ini tergantunglah kita olah dari daerah kita masing-masing. Khususnya kalau di daerah tempat saya ini saya menggunakan pakan kering atau pakan jadi. Jadi untuk manajemen pakan itu tergantung nanti teman-teman merawat ataupun membudidayakan bebek telur itu dari skala kecil ataupun skala besar. Jadi yang pasti untuk saat ini untuk pakan kering kisaran harga dia Rp405.000 per 50 kg ataupun per sak. Makanya kalau kita beli per sak itu agak murah, sedangkan kalau untuk per kilo itu kisaran udah mencapai 11 ribuan. Jadi hampir dia 500.000, sedangkan kita rugi 100.000. Makanya saya beli pakan ini yaitu per sak terus. Jadi untuk manajemen pakan ini teman-teman harus mempunyai relasi, yaitu toko-toko peternakan itu teman-teman menggunakan pakan apa yang ada, yaitu sepanjang waktu, sepanjang teman-teman merawat telur itu harus ada, jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi untuk kalkulasi modal pakan nanti ada di video sebelum saya, di video sebelumnya teman-teman bisa lihat, yaitu dari segi modal pakan per hari ataupun modal pakan per 100 ekor. Jadi ini di area tempat saya udah lengkap lah di sini, dari segi obat-obatan, dari segi pakan udah ada semua di toko peternakan, yaitu di desa saya lah. Intinya saya nggak lagi ke kota untuk belanja untuk pakan peternakan bebek telur. Jadi mungkin di tempat teman-teman ada juga yaitu toko peternakan bebek telur. Jadi teman-teman bisa survei pakan untuk bebek telur. Jadi yang pasti jika teman-teman menggunakan pakan campur, pastikan untuk pengelolaan campuran itu ada untuk sepanjang teman-teman beternak bebek telur. Yang pasti untuk manajemen pakan ini jangan sampailah kita pakan itu gonta-ganti. Misalnya kita ingin beternak bebek telur satu periode, yang pastikan satu periode ini pakan itu harus ada, jangan sampai putus di tengah jalan. Itulah yang menyebabkan para peternak mengalami kegagalan karena produksi turun, pengaruh pakan itu gonta-ganti. Oke teman, jadi itulah tadi bincang kita yaitu seputar petelur, yaitu membahas yaitu beberapa modal dasar yang harus kita keluarkan dalam bidang ternak bebek telur. Yang pasti semoga ini menjadi inspirasi lah buat teman-teman yang ingin beternak bebek telur agar sukses dalam dunia peternakan. Jadi yang pasti kita di sini semua tahap pembelajaran. Yang pasti dalam bidang peternakan bebek telur kita tak lepas dari sharing-sharing ataupun bertukar pikiran, berbagi ilmu agar tetap langgeng dalam bidang peternakan bebek telur, sukses selalu. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses.